Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kebaktian Perak pada hari ini. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan pasti hadir dalam kebaktian kita. Sebelum kita merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Dan pada saat hari ini, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan hari ini terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Matius 13 ayat 31 sampai 35. Dan nats Alkitab pada hari ini kita akan baca dalam Matius pasal 13 ayat 32. Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Sekali lagi saya bacakan, Matius 13 ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Judul renungan pada hari ini adalah kecil tapi berdampak. Ya, kecil tapi berdampak. Bapak Ibu sekalian, menurut dunia, yang besar pasti akan berdampak besar. Sebaliknya, yang kecil dan sederhana sering dianggap sepele dan tidak akan membawa dampak yang berarti. Apakah memang demikian, Bapak Ibu? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Suatu pengajaran Tuhan Yesus mengenai perumpamaan biji sesawi dan ragi yang secara duniawi bentuk fisiknya mungkin tidak terlalu besar, tetapi keduanya mempunyai pengaruh yang besar. Biji sesawi akan menjadi tanaman yang besar apabila sudah bertumbuh, dan ragi mempunyai kegunaan untuk mengembangkan dan memberikan rasa kepada roti. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang pertama adalah kuasa firman Tuhan ada dalam hidup manusia. Dunia selalu menilai segala sesuatu dari kelebihan. Kelebihan fisik, kelebihan harta, kelebihan kedudukan, kelebihan kekuasaan, kelebihan kemampuan, kelebihan kepandaian, seringkali menjadi faktor penilai kita untuk mampu memberikan pengaruh kepada dunia. Akibatnya, apabila kita merasa tidak mempunyai kelebihan atau kelebihan kita tidak diakui oleh orang lain, maka banyak orang merasa tidak berharga dan merasa tidak mampu memberikan pengaruh kepada orang lain di dunia ini. Bagaimanakah dengan firman Tuhan? Apakah hal tersebut juga berlaku secara rohani? Ya Bapak Ibu, perumpamaan Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu sangat kecil, ukurannya tidak lebih dari sebutir ketumbar. Bila sudah ditabur dan bertumbuh, biji sesawi itu akan tumbuh menjadi besar, menjadi pohon yang besar, dan pohon itu menjadi tempat burung-burung bersarang di tempat itu dan berlindung di pohon tersebut. Sementara itu, ragi berfungsi untuk mengembangkan adonan dan membuat adonan menjadi roti yang siap untuk dinikmati. Biji sesawi dan ragi adalah dua hal yang kecil, sederhana, dan tampak sepele. Namun, nyatanya keduanya berdampak besar.
biji sesawi menjadi pohon besar, dan sedikit ragi cukup untuk mengembangkan adonan untuk menjadi banyak. Demikian juga dengan kerajaan surga. Nilai-nilai kerajaan surga seringkali dianggap sepele, tidak berguna, dan tidak nampak dalam kehidupan kita, sehingga dinilai sangat sederhana. Tetapi di sini kita diingatkan dengan firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan sekalipun dinilai sederhana, dinilai sepele, tetapi firman Tuhan mempunyai kuasa seperti biji sesawi yang akan mampu bertumbuh besar dan menjadi pelindung bagi burung-burung. Demikian pula firman Tuhan juga akan mampu mempunyai kuasa seperti ragi dengan mengembangkan adonan dan memberi rasa enak bagi kehidupan kita apabila kita menggunakannya dalam hidup kita. Oleh karenanya, jangan sepelekan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mempunyai kuasa bagi kehidupan manusia apabila kita menggunakannya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah memberikan dampak kepada dunia. Selain menggambarkan kuasa firman Tuhan dalam hidup orang-orang percaya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi juga mengajarkan kepada kita untuk dapat memberi dampak positif bagi dunia ini. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan biji sesawi dan ragi karena kedua barang tersebut dianggap sepele, tidak pernah dipandang orang, tetapi dampaknya sangat besar bagi kehidupan. Biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya sehingga bertumbuh dan menjadi besar akan berguna, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Demikian juga dengan ragi. Ketika ragi itu diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu, maka tepung itu akan menjadi khamir, mengembang, dan mempunyai rasa yang enak untuk dibentuk dan dipanggang menjadi roti, dalam ayatnya yang ke-33. Firman Tuhan di atas mengajarkan hal penting dalam hidup kita mengenai peran kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini. Berikan dampak positif kepada dunia. Setiap orang percaya harus yakin bahwa dirinya adalah sebuah potensi yang besar yang ada di dalam Tuhan. Mungkin manusia atau orang lain tidak akan memandang kita luar biasa. Tetapi ingat bahwa Tuhan menciptakan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita diberikan talenta, dan ketika kita mau dipakai Tuhan, maka Tuhan pun menambahkan dengan karunia. Bapak Ibu, jangan pernah merasa rendah diri dan tidak berguna, karena sesungguhnya Tuhan menciptakan kita dengan potensi yang luar biasa, agar kita dapat berdampak positif dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak-Mu yang dapat menjadi berkat bagi dunia ini ya Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi kami yakin bahwa Roh-Mu yang kudus akan menuntun setiap kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.